Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso dari saluran Nutrisi Cerdas. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Apakah kaki Anda baik-baik saja? Ketika Anda merasa dada sesak jantung berdebar atau kepala pusing, Anda pasti akan segera waspada. Bukan Anda langsung berpikir apakah ada masalah pada jantung atau otak. Tetapi jika kaki Anda hanya terasa sedikit dingin sesekali kram atau terasa sedikit bengkak, apakah Anda merasa, ini wajar karena sudah tua atau mungkin cuma terlalu lelah, istirahat sebentar juga sembuh? Jika Anda benar-benar berpikir demikian, maka video hari ini wajib Anda tonton sampai selesai, karena video ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa Anda di saat-saat kritis. Hari ini saya akan menyingkap sebuah kebenaran yang diabaikan oleh 90% orang. Kaki kita sebenarnya adalah alarm kesehatan pembuluh darah seluruh tubuh. Banyak gejala aneh yang dikeluarkannya sama sekali bukan masalah sepele, melainkan jeritan terakhir sebelum pembuluh darah tersumbat total. Dalam video hari ini, saya akan membimbing Anda mengenali 4 sinyal bahaya yang mematikan dari kaki dan memberikan satu set teknik peremajaan pembuluh darah yang digunakan oleh dokter spesialis jantung terkemuka. Terakhir, saya juga akan membongkar 3 jenis sarapan pencabut nyawa yang hampir setiap hari kita makan dan memberitahu Anda mengapa mereka adalah pembunuh nomor 1 yang mempercepat penyumbatan pembuluh darah. Setelah menonton video ini, Anda tidak hanya akan belajar cara memeriksa kesehatan pembuluh darah sendiri di rumah, tetapi juga menguasai aturan emas yang benar-benar dapat melindungi kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda serta keluarga. Tunggu sebentar sebelum masuk ke topik utama. Jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita langsung masuk ke topik utama. Mengapa dikatakan bahwa kaki adalah penjaga pembuluh darah? Bayangkan sistem pembuluh darah di seluruh tubuh kita seperti jaringan lalu lintas besar yang membentang ke seluruh pelosok. Jantung adalah pompa utamanya, aorta pembuluh darah besar adalah jalan tolnya, sedangkan pembuluh darah yang menjulur sampai ke kaki kita adalah jalan pedesaan kecil di ujung jaringan lalu lintas ini. Ketika jalan tol mulai macet atau rusak, yang paling pertama merasakannya seringkali adalah jalan-jalan kecil yang paling terpencil dan paling ujung ini. Jadi kelainan pada kaki seringkali mencerminkan masalah pada seluruh sistem pembuluh darah lebih awal daripada bagian tubuh lainnya. Sekarang silakan Anda cocokkan apakah kaki Anda mengeluarkan 4 jenis jeritan berikut ini. 1. Kaki dingin dan mati rasa yang tidak wajar. Pernahkah Anda mengalami hal ini? Cuaca jelas-jelas tidak dingin, bahkan Anda sudah memakai selimut, tapi selalu merasa salah satu kaki atau kedua kaki terasa dingin menusuk dari dalam keluar. Dihangatkan bagaimanapun tidak bisa panas, atau baru duduk sebentar, atau jalan sebentar kaki mudah kesemutan. Banyak orang berpikir ini karena kurang darah, anemia, faktor usia, atau sirkulasi yang buruk. Hati-hati, jika rasa dingin dan mati rasa ini bersifat terus-menerus, dan suhu kedua kaki saat diraba terasa jelas perbedaannya, satu sisi hangat, satu sisi dingin, sedingin es, maka Anda harus sangat waspada. Ini sangat mungkin merupakan tanda penyumbatan pembuluh darah arteri. Arteri kita bertugas mengalirkan darah segar yang kaya oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri yang sehat itu lunak dan elastis. Namun seiring bertambahnya usia atau kebiasaan makan yang tidak sehat, sampah dalam darah seperti kolesterol berlebih dan trigliserida akan mengendap perlahan di dinding pembuluh darah seperti kerak air di dalam pipa membentuk plak. Aterosklerosis. Plak-plak ini membuat dinding pembuluh darah menjadi keras dan rapuh serta lubang pembuluh menjadi semakin sempit. Ibarat jalan tol 4 jalur yang macet menjadi 1 jalur saja, darah tidak bisa mengalir lancar sampai ke ujung terjauh yaitu kaki. Kaki Anda tidak mendapatkan suplai darah yang cukup sehingga secara alami akan terasa dingin dan mati rasa. Di sini saya ajarkan satu metode periksa mandiri yang sangat sederhana. Silakan duduk, gunakan jari telunjuk dan jari tengah Anda letakkan perlahan di titik tertinggi tepat di tengah punggung kaki Anda. Rasakan di kiri dan kanan. Apakah Anda bisa merasakan denyutan arteri dorsalis pedis yang jelas dan teratur? Jika denyutan arteri ini sangat lemah atau bahkan sama sekali tidak teraba, coba bandingkan dengan kaki satunya.
Jika perbedaannya sangat mencolok, ini memperingatkan Anda bahwa arteri tungkai bawah Anda mungkin sudah mengalami penyempitan dan penyumbatan. Penelitian medis menemukan bahwa orang dengan masalah pengerasan pembuluh darah kaki arteriosklerosis ekstremitas bawah risiko terkena serangan jantung dan stroke dalam 5 tahun ke depan jauh lebih tinggi dibandingkan orang normal. Karena penyumbatan pembuluh darah adalah masalah sistemik, jika kaki tersumbat, biasanya pembuluh darah jantung dan otak juga sudah dalam kondisi kritis. Kondisi pipa berkarat ini terlihat menakutkan, tapi jangan khawatir, di meja makan kita ada bahan alami yang bisa membantu menghilangkan karatnya. Saya akan jelaskan detailnya nanti. 2. Kaki sering kram. Bukan karena kurang kalsium. Bicara soal kaki kram, saya berani bilang 99% orang reaksi pertamanya adalah apakah saya kurang kalsium. Lalu mulai mati-matian, minum suplemen kalsium, minum sup tulang, makan tablet kalsium. Hasilnya kram tetap saja kambuh. Terutama saat tidur malam, tiba-tiba betis terasa seperti dipelintir, rasanya sakit bukan main. Hari ini saya ingin mengubah pemahaman Anda. Sering kram kaki pada usia paruh baya dan lansia seringkali bukan karena kurang kalsium, melainkan pembuluh darah Anda sedang berteriak minta tolong. Bagaimana membedakannya? Kuncinya lihat satu gejala yang disebut claudicatio intermittent. Apa artinya? Artinya ketika Anda berjalan, baru jalan beberapa ratus meter atau bahkan puluhan meter, otot betis terasa pegal, bengkak, dan sakit seperti tenaga disedot habis. Anda harus berhenti istirahat beberapa menit baru bisa lanjut jalan. Jalan lagi, sedikit sakit lagi. Fenomena jalan berhenti ini adalah ciri khas claudicatio intermittent. Jika Anda mengalami kondisi ini disertai kram di malam hari, hampir bisa dipastikan otot kaki Anda sedang mengalami kekurangan oksigen, hipoksia yang parah. Prinsip dibaliknya sama dengan penyumbatan arteri yang kita bahas tadi. Saat Anda istirahat, kebutuhan oksigen otot tidak besar, meskipun pembuluh darah agak tersumbat, pasokan masih pas-pasan mencukupi. Tetapi begitu Anda mulai berjalan, otot bergerak, membutuhkan banyak oksigen dan energi. Sementara itu, pembuluh darah yang tersumbat ibarat selang bensin yang dipencet, tidak bisa menyuplai cukup bahan bakar darah dan oksigen ke mesin otot Anda. Otot Anda dalam kondisi sangat kekurangan oksigen akan memproduksi banyak asam laktat dan limbah metabolisme lainnya, memicu rasa sakit hebat dan kejang kram. Ini ibarat mobil yang saluran bensinnya tersumbat, tapi Anda paksa injak gas dalam-dalam mesin, tentu akan mogok atau meledak. Jadi jangan lagi dengan polos menganggap semua kram adalah karena kurang kalsium. Ini sangat mungkin tubuh Anda sedang menggunakan cara paling menyakitkan untuk memperingatkan parahnya penyumbatan pembuluh darah. Kunci mengatasi masalah ini adalah bagaimana meningkatkan pompa darah di kaki kita. Senjata rahasia ini juga akan saya berikan sebentar lagi. 3. Bengkak edema yang tidak simetris. Jika dua jeritan sebelumnya adalah alarm kronis jangka panjang, maka yang akan saya sampaikan ini adalah alarm pencabut nyawa yang paling ganas dan mendesak trombosis vena dalam DVT. Silakan perhatikan baik-baik kedua kaki Anda. Apakah ada satu kaki, khususnya bagian betis, yang tiba-tiba membengkak tanpa alasan jelas? Jika ditekan dengan jari, kulit akan cekung ke dalam membentuk lubang dan lama tidak kembali piting edema. Selain itu, kaki yang bengkak ini sering disertai rasa nyeri, warna kulit mungkin memerah atau keunguan, dan saat disentuh suhunya lebih panas daripada kaki satunya. Jika Anda memiliki gejala-gejala ini, tolong jangan dianggap remeh dan jangan memijatnya sendiri dengan keras atau mengompres panas. Karena ini mungkin adalah trombosis vena dalam sebuah bom waktu yang bersembunyi di kaki Anda. Pembuluh darah kita terbagi menjadi arteri dan vena. Arteri mengirim darah keluar, vena membawa darah kembali. Vena bertugas membawa darah yang sudah dipakai dan mengandung limbah metabolisme kembali ke jantung dan paru-paru untuk diproses ulang. Jika karena terlalu banyak duduk, dehidrasi, kurang cairan, atau sebab lain yang menyebabkan aliran darah di vena melambat dan menjadi kental, maka akan sangat mudah terbentuk gumpalan darah atau trombus. Gumpalan darah ini seperti kecelakaan lalu lintas parah di jalan satu arah menyumbat seluruh jalan. Darah tidak bisa kembali, semua menumpuk di tubuh bagian bawah, sehingga kaki Anda secara alami akan bengkak dan sakit. Ini belum yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah gumpalan darah yang menyumbat vena kaki Anda ini tidak menempel kuat. Jika Anda memijatnya atau tiba-tiba melakukan gerakan berat, gumpalan darah ini bisa lepas dan berubah menjadi pembunuh yang mengalir.
Ia akan ikut aliran darah naik ke atas melewati jantung dan akhirnya menghantam arteri paru-paru. Begitu ia menyumbat arteri paru-paru akan memicu emboli paru akut. Ini adalah kondisi gawat darurat medis dengan tingkat kematian sangat tinggi, bisa merenggut napas seseorang dalam waktu singkat dan menyebabkan kematian mendadak. Jadi ingatlah, begitu muncul bengkak kaki sebelah unilateral yang tidak simetris, satu-satunya yang harus Anda lakukan adalah menjaga kaki tetap diam sebisa mungkin. Jangan sembarangan berjalan dan segera panggil ambulans atau minta keluarga mengantar Anda ke IGD rumah sakit terdekat. Ini adalah balapan dengan malaikat maut, tidak boleh tertunda sesaat pun. Lalu bagaimana mencegah pembentukan gumpalan darah mengerikan ini dari akarnya? Kuncinya ada pada cara minum air. Ilmunya sangat dalam, kita akan bahas detail di belakang. 4. Bulu kaki rontok dan kuku berubah. Alarm terakhir ini sangat tersembunyi, banyak orang tidak mengaitkannya dengan kesehatan pembuluh darah. Silakan sekarang lepas kaus kaki Anda, lihat punggung kaki dan jari-jari kaki Anda. Saat masih muda, apakah di sana ada bulu-bulu halus? Sekarang bagaimana? Apakah bulu-bulu kaki ini tanpa disadari menipis atau bahkan hilang sama sekali? Lihat juga kuku kaki Anda. Apakah tumbuh sangat lambat dan menjadi tebal serta rapuh, tidak berkilau dan mudah retak jika tersenggol sedikit? Jika Anda menemukan perubahan-perubahan ini juga bukan sekadar fenomena penuaan biasa, melainkan gambaran langsung dari kemunduran fungsi pembuluh darah Anda secara menyeluruh. Folikel rambut kita ibarat benih di tanah, butuh air dan pupuk yang cukup, yaitu darah untuk menyuburkannya agar bisa tumbuh tanaman rambut. Ketika pembuluh darah kaki Anda mengalami penurunan kemampuan suplai darah akibat penyumbatan bertahun-tahun, folikel rambut yang berada di ujung paling akhir ini menjadi jaringan yang paling dulu dikorbankan. Mereka tidak mendapat cukup nutrisi, perlahan akan layu dan mati, sehingga bulu kaki rontok dengan sendirinya. Demikian pula pertumbuhan kuku bergantung pada jaringan pembuluh darah kapiler yang kaya di bawah bantalan kuku. Jika suplai darah kurang, kuku yang tumbuh tentu akan terlihat seperti kurang gizi. Jadi bulu kaki rontok dan kuku menjadi rapuh, meskipun tidak seganas 3 gejala sebelumnya, adalah peringatan yang lebih mendalam dan mendasar. Ia memberitahu Anda, usia pembuluh darah Anda mungkin sudah jauh lebih tua daripada usia biologis Anda. Seluruh sistem pembuluh darah Anda, jaringan transportasi kehidupan ini, sedang menuju penuaan dan kerusakan total. Ini adalah sinyal kuat yang menuntut Anda melakukan perubahan mendasar pada gaya hidup. Saya tahu setelah mendengar 4 jeritan besar ini, Anda mungkin merasa cemas, tapi percayalah pada saya, tubuh kita memiliki daya pemulihan yang kuat yang sulit Anda bayangkan. Tujuan mengungkap krisis ini bukan untuk membuat panik, tapi untuk membangunkan kesadaran kita. Selanjutnya saya akan membagikan bukan suplemen mahal atau terapi rumit, melainkan satu set metode sederhana yang teruji secara ilmiah dan bisa dengan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Asal Anda mau memulai, semuanya masih belum terlambat. Teknik peremajaan pembuluh darah ini dibagi menjadi 3 langkah: melancarkan pembuluh darah, meningkatkan tenaga perawatan harian. Langkah 1, melancarkan pembuluh darah lewat makanan sampah di dalam pembuluh darah kita, yaitu kolesterol dan lemak berlebih, sebagian besar berasal dari makanan. Jadi jika ingin pembuluh darah bersih, pertama-tama harus jaga mulut dan makan yang benar. Di sini saya rekomendasikan 3 kereta kencana mereka adalah pembersih pembuluh darah alami. Kereta pertama, serat pangan, dietary fiber, khususnya serat larut air. Ini ibarat spons penyerap minyak. Makanan perwakilannya oatmeal, apel, okra. Setelah masuk usus, mereka akan berikatan dengan asam empedu yang diproduksi hati untuk mencerna lemak, lalu membuangnya lewat kotoran. Karena tubuh merasa kehabisan asam empedu, tubuh akan mengambil kolesterol yang tersimpan dalam darah untuk diolah hati menjadi asam empedu baru. Proses ini sama dengan memindahkan kolesterol jahat dari pembuluh darah. Jurnal medis terkemuka The Lancet menegaskan konsumsi serat di atas 25 gram per hari bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular hingga 15% lebih. Kereta kedua, asam lemak tak jenuh berkualitas. Banyak orang takut lemak itu salah, ada lemak jahat, ada lemak baik. Kita harus menjauhi lemak jahat dan memeluk lemak baik. Lemak baik yang paling utama adalah omega 3. Makanan perwakilannya adalah ikan laut dalam seperti salmon atau ikan kembung.
Omega 3 bisa langsung menekan peradangan dinding pembuluh darah, membuat sampah sulit menempel sehingga mencegah pembentukan plak. Lemak baik lainnya adalah lemak tak jenuh tunggal, contohnya minyak zaitun dan kacang-kacangan. Ini membantu menurunkan kolesterol jahat sekaligus menaikkan kolesterol baik. Kereta ketiga, antioksidan alami. Jika plak pembuluh darah adalah karat, maka radikal bebas adalah oksidan yang mempercepat pengaratan, dan antioksidan adalah zat anti karat terkuat. Makanan apa yang mengandung antioksidan? Buah dan sayur berwarna cerah. Contohnya antosianin dalam blueberry, lycopene dalam tomat, dan sulforafane dalam brokoli. Mereka melindungi sel endotel dinding dalam pembuluh darah kita yang rapuh agar tidak diserang radikal bebas, menjaga keremajaan dan elastisitas pembuluh darah dari akarnya. Langkah 2, meningkatkan tenaga lewat gerakan. Hanya mengandalkan makan untuk melancarkan tidak cukup, kita harus meningkatkan kekuatan sirkulasi darah lewat olahraga. Ingat rumus ini, olahraga aerobik plus latihan beban, efek ganda. Pertama, olahraga aerobik jalan, cepat lari, pelan jogging, berenang, bersepeda. Ini pilihan sangat baik. Manfaat terbesarnya adalah meningkatkan kadar kolesterol HDL high density lipoprotein dalam darah. HDL ini adalah kolesterol baik yang kita sebut sebagai truk sampah. Tugas khususnya adalah mengangkut balik kolesterol berlebih dari dinding pembuluh darah ke hati untuk dimetabolisme. Semakin banyak truk sampah Anda, pembuluh darah semakin bersih. Disarankan minimal 150 menit olahraga intensitas sedang per minggu 5 kali seminggu at 30 menit. Tapi untuk kesehatan pembuluh darah kaki, ada satu senjata rahasia, latihan beban khususnya untuk otot betis. Vena kaki kita harus melawan gravitasi untuk mengirim darah kembali ke jantung, ini sulit. Otot betis kita, otot gastrocnemius, berperan sebagai jantung kedua. Setiap kali kita mengontraksikan otot kaki ibarat meremas spons dengan kuat, darah di vena akan terpompa kuat kembali ke tubuh bagian atas. Penelitian medis menemukan setiap kontraksi otot betis memompa sejumlah besar darah vena kembali ke jantung. Bagaimana melatih jantung kedua ini? Gerakannya sangat sederhana, jinjit, angkat, tumit. Baik saat berdiri menunggu bus atau duduk menonton TV, Anda bisa melakukannya kapan saja. Rapatkan kedua kaki, angkat tumit kuat-kuat ke atas, tahan 1,2 detik, lalu turunkan perlahan. Lakukan puluhan hingga ratusan kali sehari. Ini akan sangat melancarkan sirkulasi darah kaki, efektif mencegah varises dan pembentukan trombosis gumpalan darah. Jika bisa dipadukan dengan latihan squat untuk melatih paha, hasilnya lebih bagus lagi. Langkah 3, perawatan harian lewat air, minum, makan, dan gerak adalah strategi besar, sedangkan perawatan harian ada pada detailnya. Salah satu detail terpenting adalah minum air. Darah kental adalah sumber segala kejahatan pembentukan gumpalan darah, trombosis. Cara paling sederhana dan efektif melawan pengentalan darah adalah minum cukup air. Bagaimana caranya? Ada 3 prinsip emas, pegang waktu emas minum air. Ada beberapa waktu dalam sehari yang paling efektif. Pertama, pagi hari setelah bangun tidur perut kosong. Minum segelas air hangat sekitar 200 ml. Setelah tidur semalaman tubuh dehidrasi dan darah berada pada titik terkental. Minum air saat ini bisa cepat mengencerkan darah, membilas pembuluh darah, dan menurunkan risiko serangan jantung, stroke yang sering terjadi di pagi hari. Kedua, 1 jam sebelum tidur, minum sedikit air 1 teguk, bisa mencegah hilangnya cairan akibat keringat tak kasat mata di malam hari. Prinsip sedikit tapi sering. Jangan tunggu haus sekali baru ambil gelas dan gluk-gluk-gluk minum banyak sekaligus. Ini akan mengencerkan darah terlalu cepat dan menambah volume darah, mendadak memberi beban berat pada jantung. Sangat berbahaya bagi lansia. Cara yang benar. Setiap 1,2 jam inisiatif minum beberapa teguk air agar tubuh selalu dalam status keseimbangan cairan yang stabil. Total sehari disarankan 1,5 liter sampai 2 liter, sekitar 3,4 botol air mineral ukuran sedang. Pilih minuman berkhasiat. Air putih tentu pilihan terbaik. Tapi jika ingin memberi perlindungan ekstra pada pembuluh darah, bisa pilih tambahan nilai. Contohnya teh hijau kaya katekin antioksidan kuat, atau air lemon kaya vitamin C dan kalium, bagus untuk elastisitas pembuluh dan menstabilkan tensi. Tapi ingat, harus encer dan tanpa gula. Kita sudah menguasai teknik peremajaan, sekarang kita harus tahu cara menghindari lubang jebakan, terutama sarapan yang paling krusial.
Banyak orang sangat menjaga makan malam, tapi sarapan sangat sembarangan. Padahal pilihan sarapan yang salah sedang menggerogoti kesehatan pembuluh darah Anda hari demi hari. Berikut adalah 3 jenis sarapan yang saya sebut pembunuh pembuluh darah. Harap segera masukkan ke daftar hitam blacklist susu kedelai dengan cakwe gorengan. Ini favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda cakwe atau gorengan itu adalah batang penyumbat pembuluh darah? Pertama, proses penggorengan menghasilkan banyak lemak trans. Benda ini jauh lebih jahat daripada lemak babi atau mentega. Organisasi Kesehatan Dunia WHO secara tegas menyatakan konsumsi lebih dari 5 gram lemak trans per hari meningkatkan risiko penyakit jantung koroner hingga 25%. Lemak trans akan menaikkan kolesterol jahat secara gila-gilaan, sekaligus menurunkan kolesterol baik yang berharga. Pukulan ganda. Lebih mengerikan lagi, makanan bertepung yang digoreng suhu tinggi menghasilkan zat kimia bernama akrilamida. Zat ini beracun langsung bagi sel endotel pembuluh darah, mempercepat pengerasan dan kerusakan pembuluh darah, bubur dengan acar, asinan atau daging olahan asin. Terdengar menggugah selera ya, tapi makanan fermentasi, asinan tinggi garam ini adalah pemicu ledakan tekanan darah Anda. Tubuh kita punya sistem pengatur tekanan darah canggih bernama Ras-Renin-Angiotensin-Aldosteron System. Saat Anda makan terlalu banyak natrium, garam sistem ini aktif dan membuat pembuluh darah terus-menerus dalam kondisi tegang dan menyempit. Tekanan darah otomatis meroket. Bayangkan selang air yang terus-menerus diberi tekanan tinggi, bukankah lebih mudah rusak dan pecah? Diet tinggi garam juga menyebabkan retensi air, bengkak air dalam tubuh, menambah volume darah, dan memperberat beban pompa jantung. Karbohidrat halus, roti manis, kue biskuit. Jenis pembunuh ini paling menipu. Misalnya demi praktis pagi hari makan biskuit, sepotong kue manis, atau roti kemasan yang manis. Barang-barang ini pada dasarnya adalah karbohidrat halus. Setelah masuk tubuh cepat dipecah jadi glukosa, membuat gula darah Anda melonjak ke puncak seperti roller coaster. Fluktuasi gula darah drastis ini adalah bencana bagi pembuluh darah, memicu reaksi peradangan hebat pada dinding pembuluh. Lebih buruk lagi, gula berlebih dalam darah akan berikatan dengan protein, menciptakan reaksi mengerikan yang menghasilkan zat bernama AGS Advanced Glycation End Products. AGS ini bisa Anda pahami sebagai kerak gula yang menempel di dinding pembuluh darah. Ia membuat pembuluh darah kehilangan elastisitas, menjadi keras dan rapuh, seperti karet gelang yang sudah lama disimpan, disentuh sedikit langsung putus. Baiklah, hari ini kita telah bersama-sama menyingkap 4 jeritan pembuluh darah dari kaki, mempelajari teknik peremajaan pembuluh darah yang mencakup strategi makan, gerak, dan minum, serta mengenali 3 jenis sarapan mematikan yang paling merusak pembuluh darah. Ingatlah semboyan kesehatan kita hari ini yang sangat sederhana. Lihat kaki makan 3, baik serat lemak, baik antioksidan, lakukan 2 gerakan aerobik, jinjit rutin minum air hangat, dan stop 3 putih, gorengan, tepung putih, asinan garam, putih, roti, manis putih. Ingat, merawat pembuluh darah jangan tunggu sampai sakit baru mulai menambal kandang domba yang hilang. Ini bukan hanya soal panjangnya usia kita, tapi soal kualitas hidup di beberapa dekade terakhir kehidupan kita. Siapa yang tidak berharap saat tua nanti masih punya sepasang kaki yang ringan dan kuat, bisa pergi keliling dunia, bisa bermain kejar-kejaran dengan cucu, dan bukannya terkurung di kursi roda memandang dunia luar sambil menghela napas? Kesehatan adalah hadiah paling berharga untuk diri sendiri dan keluarga. Perubahan dimulai dari video hari ini, dari isi piring makan Anda berikutnya, dan dari langkah kaki Anda berikutnya. Percayalah pada metode ilmiah, lakukan tindakan berkelanjutan kita. Semua punya kemampuan memenangkan jalan kehidupan yang lancar tanpa hambatan untuk diri kita sendiri. Saya doakan Anda dan keluarga sehat, selalu damai dan panjang umur. Sampai jumpa di video nutrisi cerdas berikutnya.